Nah ini dia guys ya penampakannya ya. Ini karena emang kamarnya nggak disediain jadi lewat ventilasi jalurnya. Agak sedikit mengganggu sih sejujurnya, tapi baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Jadi saya mau cerita sedikit tentang pengalaman sekitar 3 bulan pakai AC merek Hisense yang ada di kamar saya ini. Dimulai dari kenapa akhirnya pasang AC, karena sebelumnya kamar ini emang nggak direncanain buat pasang AC ya. Bisa dilihat ada beberapa ventilasi di atas dan tempatnya juga nggak dibikin sebelumnya. Itu karena beberapa bulan kemarin emang udara di sekitar sini kerasa panas gitu ya kalau malam hari. Jadi buat tidur biar lebih nyenyak, terutama buat anak-anak, akhirnya kami memutuskan untuk pasang pendingin ruangan. Selanjutnya kenapa pilihannya akhirnya AC yang ini. Jadi sebelum beli memang seperti biasa kita selalu nyari ya AC mana yang bagus gitu, yang sesuai dan cocok. Ada beberapa kriteria. Yang pertama soal budget, yang kedua soal desain, yang ketiga soal fitur, yang akhirnya kami memutuskan buat pilih AC ini. Sama ketersediaan juga sih, karena saya belinya offline ya. Untuk harganya sendiri saya dapat ini di toko offline sekitar 3 juta pas, 3 juta rupiah. Itu udah sama pemasangan dan terima dingin. Terus untuk fitur yang bikin saya tertarik sama AC model ini adalah katanya dia bisa ngedeteksi kalau misalkan ada kebocoran di kompresornya kayak gitu ya. Nah selain itu juga ada beberapa faktor lainnya kayak ketersediaan barang di toko offline, karena waktu ya, karena semakin kita nyari semakin pusing kepala. Jadi ya udah kita berdiskusi akhirnya memutuskan buat milih AC Hisense ini. Sekali lagi saya beli AC ini itu di toko offline di sekitar rumah. Alasannya adalah karena dekat. Terus kedua karena kalau ada komplain atau apa-apa bisa langsung pergi ke tokonya. Sesimpel itu sih. Nah udah, ini adalah pas pertama kali si unitnya datang ke rumah. Jadi kali ini saya kedatangan AC ya, atau pendingin ruangan dari merek Hisense. Ini ukurannya setengah PK. Rencananya bakal dipasang di kamar tidur biar nggak gerah ya. Ini baru datang, paketnya udah lengkap, tinggal terima dingin katanya. Ini spesifikasinya: berat bersih 6,7, berat kotor 8,2, ukurannya sekian, dibuat di Indonesia. Kalau yang outdoornya sekian guys ukurannya. Ini setelah saya pilih-pilih ya, pertimbangan AC, pertimbangan budget, pertimbangan dan lain-lainnya, akhirnya kami pilih yang Hisense ini ya. Harga 3 juta udah sama pemasangan, udah dapat selang juga, udah terima rapi gitu ya, terima bobok-bobokan. Kalau ada emang bobok-bobokan itu menurut saya akhirnya udah 3 bulan ini itu harganya ya sepadan lah sama hasil yang saya dapat. Pas pertama datang itu unitnya duluan, terus kemudian si mamang-mamang AC-nya itu dikirim sama si tokonya. Itu ngirimnya di malam hari ya guys ya, jadi katanya dia pasang di tempat lain dulu. Terus kalau udah pas giliran rumah saya baru mereka datang ke rumah. Ada 2 orang tuh yang datang. Oh ya, untuk diingat pas saya nyari-nyari referensi pemasangan AC yang baik itu kayak gimana, katanya di YouTube itu harus divakum dulu. Jadinya saya ke tokonya minta tuh catatan, Pak saya pengen divakum ya pas masangnya itu. Kata tokonya oke, include vakum. Nah pas itu udahlah, pas malam tiba akhirnya 2 pemasang mamang AC ini datang ke rumah. Dia bilang mana unitnya, ini dia, udah tanpa apa Vivo was-was. Dia langsung ngukur tuh, nimbang gimana buat bracketnya yang lurus, terus posisinya di mana sesuai keinginan saya. Bisa juga rekomendasi dari dia baiknya gimana, karena dapat selangnya itu cuman 4 meter ya. Lebih dari 4 meter pemasangan outdoornya kita harus beli atau bayar. Udah tuh pas itu indoor sama outdoornya udah kepasang, udah divakum juga dan udah beres juga. Alhasil sekarang ini dia hasilnya ya. Tapi sebelum itu ventilasi-ventilasi yang ada di kamar ini saya lapisin dulu sama mika transparan biar si udaranya enggak dari luar gitu ya, biar kerja si AC-nya enggak berat. Dan ini adalah testimoni
3 bulan setelah saya menggunakan AC ini. Pertama, ini AC-nya menurut saya dingin. Untuk ukuran 3 meter kali 3,5 ini dingin banget ya. Ini remote-nya nggak banyak tombol-tombol. Ini nanti bisa dilihat aja sama teman-teman, di screenshot boleh. Ini remote-nya ya. Untuk ukuran kamar saya di sini ini udah cukup banget guys, udah cukup membuat tidur kami kedinginan. Kenapa? Karena AC ini cepet dingin pertama. Terus yang kedua, untuk listriknya itu nggak kerasa signifikan naik yang kayak gimana. Soalnya kenapa? Pemakaian AC ini itu hanya kami gunakan di jam tidur ya. Kadang-kadang jam tidur siang itu sekitar 1-3 jam. Atau nanti malam pas jam 10 malam sampai jam 6 pagi, itu di jam tidur aja, enggak nyala 24 jam. Begitupun dengan suhunya, jadi kami menggunakan AC ini tuh di suhu 26 sampai 27 derajat aja guys. Jarang banget kami make AC ini di bawah suhu 25, 23 bahkan 20 derajat, itu enggak kuat, kami enggak kuat dingin. Jadi suhu tidur itu antara 26 sampai 27, bahkan seringnya 27. Nah, mungkin teman-teman yang punya AC Hisense ini mengalami hal yang sama gitu. Kadang kompresornya mati, kadang nyala, kadang mati. Jangan khawatir. Setelah saya kayaknya 3 bulan ini, dia emang kayak gitu guys. Jadi pas suhu ruangannya mencapai suhu yang kita inginkan, itu si kompresornya otomatis mati. Mungkin buat ngehemat daya ya. Terus pas suhunya pintu dibuka misalkan, dia nyala lagi karena mungkin nyesuaiin lagi suhu di dalam ruangannya kayak gitu. Untuk suaranya sendiri nggak terlalu berisik. Ini mari kita nyoba nyalain. Kita tinggal pencet aja. Nah, ini bahkan suhu standarnya ini 28 ya. Kita turunin ke 26 lah, misal 26. Dia langsung nyala. Tuh, yang saya suka adalah di displaynya dia ada LED-nya. Nah, ini dia guys ya penampakannya ya. Ini karena emang kamarnya nggak disediain, jadi lewat ventilasi jalurnya. Agak sedikit mengganggu sih sejujurnya, tapi daripada bobok-bobok tembok lagi lama, saya memilih jalan cepat buat ke ventilasi yang ini. Ventilasinya udah ditutupin sama mika bening ya. Mika bening biar udara dari luar nggak masuk ke dalam. Ini penampakan display AC-nya. Lihat, ada LED menunjukkan suhu yang lagi dipilih, sekarang suhu 26. Terus ini ada swingnya. Swingnya ini berfungsi juga. Nah, ini modenya ya, 2 swing, atas bawah atau kanan kiri. Tapi kayaknya yang kanan kiri nggak bisa, dia nggak berfungsi, emang belum ada. Terus ada mode-modenya. Kalau di sini itu fan speed, ada full speed, nyampe ada yang terendah juga. Terus temperatur ini buat naik turunin temperaturnya. Super itu dia langsung ke 16 derajat. Nah, kayak gitu ya. Nggak pernah sih. Kita biasanya make di suhu 26, 25, 26, 27. Itu pun kalau tidur mentok di 27. Terus quiet ini kipasnya mati, jadi mode hening. Sleep belum pernah ngegunain mode sleep, mode eco juga belum pernah, mode smart juga saya belum pernah ya guys ya. Kalau ini buat matiin nyalain LED-nya. Kalau ini dimatiin, si LED-nya mati. Kalau ini dinyalain, si LED-nya on. Kayak gitu. Untuk suaranya nggak terlalu yang bising banget. Dia standar lah, lebih kenceng kipas angin suaranya. Kalau yang ini nggak ngeganggu sih. Ini untuk informasi sekali lagi, ruangannya ukuran 3 kali 3,5. Ini AC-nya. Ini bintang 2 ya. Bintang 2. Ini meskipun bintang 2 kayak tadi saya bilang, nggak terlalu signifikan gimana-gimana pembayaran listriknya. Ini cukup untuk membuat ruangan kamar ini menjadi dingin.